Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengunggah artikel jurnal ilmiah di dalam sebuah OJS ya secara instan atau cepat. Cepat artinya tanpa melalui langkah-langkah proses review dan copy editing. Nah, biasanya ini digunakan untuk kita mengunggah artikel tulisan artikel jurnal ilmiah yang sudah lama terbit. Ya, biasanya jurnal ilmiah itu sudah punya izin atau ISSN cetak lama ya, lebih dulu. Kemudian dia baru merilis versi online-nya atau Open Journal System. Nah, maka dari itu otomatis volume sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya perlu diunggah di OJS tersebut. Nah, kita butuh langkah ini untuk mempercepat proses submission atau mengunggah tulisan di OJS tersebut secara cepat. Oke, langkah pertama tentu kita harus mempunyai akses di jurnal tersebut. Aksesnya yaitu rule-nya, itu ya minimal editor lah ya. Lebih baik lagi admin, tapi editor sudah cukup. Nah, kita coba login di sini. Ini ketepatan saya sudah login, jadi ya saya langsung masuk ke menu dashboard saja. Nah, di menu dashboard ini nanti kita akan mencoba untuk membuat tempat di mana artikel itu akan diletakkan. Jadi kita harus membuat section ya, istilahnya gitu ya. Section kita buat di sini. Saya coba dulu ya. Website. Oke. Jadi masuknya ke setting ya, kemudian jurnal. Nah, masuk ke section. Nah, di sini kita harus menentukan section untuk artikel tersebut. Nah, kalau ini masih kosong, kita harus membuatnya di sini. Ya, create section. Kalau saya sudah ada, untuk penempatan artikel-artikel nanti akan saya tempatkan di section artikel ini. Jadi section ini fungsinya nanti banyak ya. Salah satunya untuk penempatan teks ya. Jenis teks apa yang nanti digunakan di bagian apa namanya jurnal ilmiah nanti. Contoh ini artikel ya, saya lihat sini yang sudah saya buat. Jadi di sini khusus untuk memuat artikel-artikel ya, khusus untuk memuat artikel-artikel. Bahkan nanti ada ketentuan ya di section ini bisa ditulis, bahkan nanti ketika abstrak nanti bisa di apa namanya set batasan maksimal ya, maksimal kata yang harus ditulis di abstrak ya. Maksimal ini adalah 350 kata. Kemudian apakah ada perlu reviewer form atau bukan, kita atur di section ini. Nah, bahkan sampai di sini indexing ya. Apakah perlu ada peer review, apakah harus menggunakan abstrak. Nah, gitu ya. Nah, ini ada centang-centangnya, ini bisa Anda sesuaikan maksud dari pembuatan section tersebut. Jadi section itu ya membuat bagian-bagian dari jurnal itu biar lebih berfungsi sebagaimana yang kita inginkan. Tapi kalau artikel ya kita harus butuh abstrak ya, butuh peer review kayak gitu juga ya. Nah, ini butuh indexing jurnal. Ini semuanya dikosongin aja. Kemudian nanti tentukan section editornya siapa nanti kayak gitu ya.
Oke, saya kira itu punya saya. Nanti bisa Anda contoh. Nah, kalau sudah punya kayak gini, selanjutnya yaitu kita masuk ke tools, menu tools. Tools kemudian import export. Nah, di menu import export ini ada beberapa plugin. Nah, plugin yang kita pilih yaitu plugin Quick Submit plugin. Nah, di Quick Submit plugin ini kita hanya butuh satu langkah untuk submission. Nah, oke ya, tanpa harus melewati reviewing atau proses review dan juga copy editing. Nah, biasanya workflow jurnal itu masuk ke submission, udah beres, kemudian si editor mengatur distribusi artikel baru tersebut untuk di review oleh siapa, kayak gitu ya. Kemudian kalau sudah direview kembali tulisannya, kemudian diteruskan dari editor lagi ke penulis, kayak gitulah kurang lebih. Nanti kalau udah lolos, ya ada reviewnya sudah di revisinya sudah diselesaikan, dan baru masuk ke copy editing. Ya, copy editing biasanya pekerjaan-pekerjaan mengenai ya salah redaksi dan sebagainya, ya itu masuk di copy editing. Nanti publishing nanti terakhir proses untuk sebelum publish, biasanya ada layout dan sebagainya nanti di situ. Nah, kita mengabaikan proses review sama copy editing. Jadi langsung saja kita klik menu plugin Quick Submit ini. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu submission yang proses cepat ya. Nah, ini yang pertama kita pilih section tadi. Nah, kita pilih artikel. Jadi sudah saya tentukan ya. Kemudian selanjutnya kita pilih title-nya harus ya. Judul ya, judul jurnal ilmiah. Kalau bahasa Inggris biasanya ada ada the, ini bisa ditulis di sini ya. Jadi the-nya jangan ditulis di sini ya. Nah, jadi tapi di sini. Kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian subtitle ini jika perlu, ini opsional. Nah, abstrak. Untuk abstrak ini kan saya sudah menentukan bahwasanya abstrak ini harus ditulis maksimal 350 kata atau kurang. Nah, ini harus. Kemudian keyword ini ya, ini saya tulis saja dulu ya. Abstrak. Nah, keyword ini harus Anda tulis juga berkaitan dengan tema tersebut apa. Ya. Nah, untuk memisah antara keyword satu dengan keyword yang lain dengan menambahi koma ya. Jadi jurnal ilmiah koma kayak gitu ya. Sampai beberapa keyword yang diperlukan. Kemudian masuk ke menu ini referensi atau daftar pustaka, silakan ditulis daftar pustakanya. Ya, daftar pustaka kan banyak kan ya, bisa Anda tulis di sini semuanya. Namun untuk memisah antara daftar pustaka satu dengan yang lain harus dipisah dengan baris kosong seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi harus dipisah baris kosong. Nah, ini baris kosongnya. Dan seterusnya. Selanjutnya masuk ke list kontributor. Di sini kita harus menentukan siapa sih penulisnya dan juga penerjemahnya jika ada. Nah, dan juga menentukan siapa penulis pertama dan kedua atau ketiga dan seterusnya. Nah, kita add kontributor. Nama seperti biasa tulis saja. Namanya ini ya umpamanya ya. Kemudian kontaknya ini email aktif ya. Harus email aktif. Kemudian negaranya. Nah, URL ini biasanya diisi dengan URL-nya Google Scholar ya. Bisa Anda cari Google URL Scholar-nya, diklik di sini. Ini sebenarnya opsional ya.
Tapi kalau ada lebih baik juga sih. ID ORCID, kalau punya ORCID bisa ditulis di sini. Selanjutnya afiliasi harus ya, meskipun ini tidak wajib tapi sebaiknya harus. Jadi dari lembaga mana penulis itu ngirim artikelnya. Ya Tulungagung punya kayak gitu ya. Kemudian contributors rule. Jadi dia sebagai di jurnal di tulisan ini dia sebagai apa? Penulis ataukah penerjemah? Kalau penulis, kita klik author. Nah, nanti untuk menentukan apakah penulis pertama kedua nanti setelah ini. Yang penting kita kita setting bahwa dia itu penulisnya datanya ini dan dia sebagai penulis. Data ini dia sebagai penerjemah kayak gitu ya di menu ini. Nah, untuk yang principal contact ini dicentang jika penulis ini sebagai kontak utama dalam komunikasi ke editor. Artinya kan editor kan selalu komunikasi dengan penulis tuh. Nah, siapa yang ditentukan untuk wakil kontak yang diberikan siapa? Apakah dia atau penulis satu atau penulis dua? Nah, kalau penulisnya hanya satu ya ini harus dicentang ya, satu-satunya principal kontak. Nah, gitu ya. Tapi kalau dua itu pilih salah satu saja. Ya, gitu ya. Ini include this contributor in browse list. Jadi ini di termasuk ini ya, apa namanya, masuk dalam daftar ini ya, daftar browse list ini tadi kontributornya ini. Centang aja ini. Oke, saya kira ini cukup, simpan habis itu. Nah, udah simpan, author add, jadi udah muncul seperti ini. Nah, ini tadi udah dicentang ya in browse list. Kemudian ini primary contact belum ditentukan. Nanti kita buat ini dua penulis umpamanya ya. Nanti kita buat lagi dua penulis. Nah, ini seperti biasa tadi. Nah, kayak gini. Ya, URL-nya. Ini contoh aja ya. Nah, kita buat author juga. Nah, ini kita buat principal contact. Oke, kita simpan. Nah, sudah muncul seperti ini kan ya. Jadi sekarang kita sekarang menentukan siapa penulis pertama, siapa penulis kedua dengan cara mengklik order seperti ini. Ya. Kalau sudah muncul order seperti ini, kita tinggal geser-geser saja. Nah, siapa jadi penulis pertama, taruh di list atau daftar atas. Penulis kedua berarti di bawahnya dan sebagainya. Oke ya. Oke. Kita buat ini sebagai penulis pertama. Oke, langsung kita klik done. Sudah selesai untuk ordering atau mengurutkan penulis pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Lanjut ke menu Galley. Di Galley sini kita biasanya mengupload file penuh atau file full text dari PDF ya. Karena ini kita melewati proses review, kita anggap filenya nanti itu udah fix, file itu udah direview secara offline gitu umpamanya ya. Udah direview secara offline, jadi langsung saja kita unggah nanti file PDF-nya. Nah, dengan cara mengklik Add Galley. Nah, di sini Galley label kita PDF ya, kita pilih PDF, kita ketik PDF ya untuk mengasih tahu bahwasanya ini tipe filenya adalah PDF. Kemudian untuk bahasa biasanya itu diset banyak ya, teman. Kalau ini disetting hanya bahasa Inggris nggak apa-apa, meskipun nanti isinya bahasa Indonesia umpamanya ya. Oke, habis itu udah, ini langsung saja simpan ya. Nah, muncul menu berikutnya seperti ini, artikel komponen. Artikel komponen untuk mengklasifikasi apakah file yang diunggah itu tipenya teks jurnal, apakah dia itu instrumen penelitian, bahan penelitian, apakah hasil penelitian dan sebagainya. Nah, karena rata-rata biasanya yang diunggah itu adalah teks jurnal, maka kita pilih artikel teks. Ya, tidak bisa, kadang-kadang juga perlu ada
tambahan file ya, submission supplementary file ya, biasanya itu bisa Anda pilih research instrument atau research material, itu juga boleh. Tapi rata-rata kita pilih kalau hanya satu file dan itu memang file utama yaitu file jurnal sendiri, itu kita harus pilih artikel teks. Nah, selanjutnya muncul seperti ini, kita unggah saja artikel teks dalam bentuk PDF yang sudah direview tadi secara offline. Ya, umpamanya kita cek aja. Nah, kita pilih ini umpamanya ya. Udah. Selanjutnya kita tinggal lanjut continue. Nah, di sini kita hanya review apakah sudah benar filenya ini. Ya, PDF bentuknya. Kalau udah oke, continue lagi. Konfirmasi, oke. Complete. Dah. Nanti jika mungkin ada kesalahan umpamanya ya, kita jangan hapus ini ya, tapi ganti saja filenya di sini. Gitu ya. Ganti file. Kalau dihapus nanti menghapus riwayat unduh, jadi biasanya kayak gitu ya. Jadi riwayat unduhnya bisa terhapus. Kalau kita ganti file ini lebih aman. Oke ya, jadi kayak gini. Nah, kayak gitu mengulang lagi lah. Oke, kalau udah fix galenya, kemudian lanjut ke menu berikutnya. Nah, ini. Nanti apakah artikel ini langsung dipublish atau tidak? Ya. Saran saya langsung saja dipublish karena ini kan sudah fix ya. Kita tidak memerlukan review dan copy editing karena artikelnya sudah oke. Publish saja. Jadi kita harus mengklik publish. Nah, akan muncul seperti ini, schedule atau penjadwalan publikasi. Kita pilih. Tentunya kita sebelumnya harus membuat isu dulu ya. Isu harus kita buat dulu. Cara membuat isu di mana? Nah, ini saya sisipkan dulu cara membuat isu ya. Cara membuat isu di sini. Nah, kita klik ini aja lah, nggak apa-apa ya. Fitur, klik kanan aja. Oke, muncul menu ini. Nah, isu. Nah, kita klik create issue. Ini create issue. Nah, volume, number, year, ini harus kita isi angka. Ya, angka. Untuk volume itu menunjukkan bahwasanya tahun itu ya, di tahun itu berarti tahun pertama, umumnya jurnal itu terbit tahun 2019. Berarti tahun 2019 kita tentukan itu adalah volume 1. Nah, dalam 1 tahun biasanya jurnal itu lebih dari 1 terbitan. Nah, biasanya minimal 2. Nah, kalau terbitnya umpamanya 2 itu bulan Juni sama bulan Desember umpamanya ya. Kalau dia terbit bulan Juni maka numbernya adalah 1. Kalau terbit bulan Desember maka numbernya adalah 2. Kayak gitu ya. Ya, oke ya, paham ya. Dan kemudian tahun umpamanya kita set 2019. Nah, seperti itu. Kalau judul, title ini sebenarnya nggak baku ya. Biasanya saya seperti ini. Vol ini sebenarnya untuk menyingkat volume, maksudnya pokoknya volume 1, nomor 2, kayak gitu boleh. Ini 2020, 2019 ini tahunnya. Ini title yang muncul nanti di sini, pokoknya kayak gini. Nah, ini title-title yang muncul ini, kayak gitu maksudnya. Oke ya. Ini bisa dirubah-rubah, volume juga boleh, lengkap juga boleh, silahkan. Ini sesuai dengan gaya kalian aja. Gaya jurnal kalian. Ini juga boleh. Ini nggak ada aturan baku ya. Yang jelas ini aja. Volume, number, year ini harus angka dan harus baku. Sesuai dengan terbitnya 1 tahun berapa kali, kayak gitu ya. Selanjutnya deskripsi jika perlu, kalau enggak juga enggak apa-apa. Cover image itu jika Anda unggah nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini ada gambar-gambarnya kayak gini. Jadi halaman cover dari jurnal cetak. Nah, ini biasanya saya scan atau punya file dalam bentuk file, kemudian saya ekspor ke JPG atau gambar, nanti kita unggah. Jadi setiap edisi punya halaman yang berbeda-beda, khususnya judul artikelnya ya. Ini judul artikelnya berbeda sama
kode ininya, kode isunya juga beda-beda. Nah, ini kalau mau seperti itu diunggah di sini. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, habis itu simpan. Ini saya cancel aja. Simpan nanti jadi seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah jadi isunya, kita kembali lagi ke tadi. Nah, di sini kan tadi. Nah, isu nanti kita pilih, umpamanya current issue, jadi isu yang sekarang berlangsung yaitu ini, umpamanya gitu ya. Atau inilah 2019 tadi ya. Oke, udah kita pilih, kemudian halaman penting. Halaman ini kadang-kadang DOI, Digital Object Identifier itu biasanya menyertakan halaman, makanya halaman juga harus diisi. Jadi artikel ini halamannya berapa sampai berapa kayak gitu ya. Pokoknya 1 sampai 23 umpamanya gitu. Jadi ini angka, kemudian strip cuman angka halaman terakhir nih harus gandeng semuanya ya. Jangan dipisah, ya gandeng aja semuanya. Kemudian publish. Nah, kalau kita set sekarang kan publishnya 2021, padahal ini kan artikel 2019. Gimana nih? Makanya ada menu publish ini, tanggal publishnya kapan. Nah, kalau 2019 berarti kita kembali ke 2019, umpamanya bulan Juni tadi ya. Nah, bulan Juni 2019, kemudian kita pilih tanggal ya terserah lah, tanggal 3 umpamanya ya, Senin. Oke. Jadi nanti akan muncul di artikel tersebut meskipun kita unggah 2021 tapi datanya tetap 2019. Paham ya? Kemudian ini jika perlu ada Creative Commons lisensi ya disesuaikan aja lah. Ya, Creative Commons-nya. Kemudian pemegang hak ciptanya siapa? Tahun hak cipta, nah, gitu ya. Biasanya ini penulis nih biasanya ini. Ditulis boleh. Oke, habis itu simpan. Klik simpan kayak gitu. Selesai sudah. Nanti akan muncul di isu di 2019. Di sini umpamanya. Nanti akan muncul umpamanya kayak gini ya, di view ya. Nanti akan muncul di sini dia. Nah, kayak gitu nanti. Cuman tadi tidak saya simpan. Oke ya, ini DOI-nya, PDF-nya kayak gitu, halamannya kayak gitu. Ini tampilan versi OJS 3 ya, ini yang saya contohkan ini. Jadi seperti itu. Ya, sangat mudah sekali ya. Oke, saya kira itu. Semoga bermanfaat video saya hari ini. Nanti sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.